Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kakak ketiga, Dewa Petir berdeham, menatap pelindung kontak awan di Luofeng. Seberapa kuat pohon anggur ini sekarang? Hong juga menatap baju besi kontak awan Luofeng. Jelas aura besar dari kontrak anggur telah benar-benar mengejutkan dia. Aku sendiri tidak terlalu jelas. Luofeng tersenyum. Awan kontak anggur. Pikiran Luofeng bergerak, segera pohon anggur sepanjang 2 meter muncul dari tubuh Luofeng, mendarat di tanah di sampingnya. Babata, pindai pohon anggur ini. Luofeng berkomunikasi secara mental dengan Babata. Pohon anggur kontak awan, sebagai bentuk kehidupan tanaman yang sangat istimewa, sulit untuk dipindai tingkat kekuatannya. Biasanya bagi manusia, memindai kekuatan mereka dengan komputer kuantum atau AI itu sederhana. Untuk binatang buas, binatang luar angkasa, ini juga sederhana. Manusia dan binatang semuanya termasuk golongan daging dan darah makhluk hidup. Namun kehidupan tanaman tidak seperti manusia yang memiliki planet mini di dalamnya, oleh karena itu, pengujiannya sulit. Terutama seperti anggur kontak awan, saat menyusut dan memasuki kulit manusia, seperti sebelumnya ketika orang melihat Luofeng dan menguji kekuatannya, mereka hanya dapat menguji kekuatan Luofeng, tidak ada yang bisa menguji awan. Hubungi kekuatan anggur. Ini karena pokok anggur adalah bentuk kehidupan khusus sama sekali. Menguji kekuatan pohon anggur, itu akan membutuhkan pokok anggur untuk meninggalkan inangnya dan membuatnya melepaskan auranya sendiri. Ceka-ceka, tidak buruk sama sekali. Babata tampak terkejut. Berapa banyak? Luofeng bertanya dalam hati. Level Cloud Contact Fin adalah Universe level 2. Babata berkata, pohon anggur kontak awan adalah bentuk kehidupan yang sangat kuat dan tahan lama. Pada tingkat dan tingkatan yang sama, 99,99% manusia tidak dapat ditandingi satu sama lain. Milik Anda dikultivasikan dan dipelihara dengan baik, ketika mencapai tingkat semesta. Itu mengembangkan 72 tanaman merambat utama dan masing-masing mirip dengan pejuang manusia level 2 alam semesta, dengan kekuatan gabungan dari 72 tanaman merambat, bersama dengan kekuatan selnya yang mengejutkan. Manusia level 3 bahkan tidak cocok. Awan kontak awan level 2 alam semesta jauh lebih lemah daripada Golden Hornet Beast dengan level dan grade yang sama. The Golden Hornet Beast di star level 7 sudah mampu dengan mudah membunuh manusia star level 9. Pohon anggur kontak awan, mengandalkan kekuatan selnya, 72 tanaman merambat utama, masih bisa melawan manusia level 4 alam semesta. Setelah beberapa saat, Luofeng dan kelompoknya memanggil kapal alam semesta, menempatkannya jauh di dalam sungai di wilayah pegunungan. Kapal alam semesta, ruang kendali. Mengenakan baju besi paduan, Luofeng, Hong dan Dewa Petir berdiri di papan kontrol, melihat ke depan ke layar virtual di depan mereka. Augu masih berada di dalam kabin untuk beristirahat. Pemindaian terbesar dunia di dalam dunia. Luofeng memerintahkan. Ya Tuan, jawab AI kapal dengan hormat. Kapal ini dianggap stok. Babata belum melakukan penyesuaian, maka AI kapal masih merupakan stok yang disediakan AI saat mereka membangun kapal. Layar di depan mereka segera menampilkan pemandangan besar dunia di dalam dunia. Luofeng, seberapa luas area pemindaian kapal ini? Dewa Petir bertanya. Dengan kapal sebagai pusatnya, 100.000 km. Luofeng tersenyum. Itu area yang cukup luas. Hong mengangguk. Semua kapal alam semesta datang dengan peralatan pemindaian mereka sendiri. Jika ada kapal penjelajah alam semesta yang tiba di sebuah planet, pasti dalam waktu singkat dapat memindai perkiraan kondisi seluruh planet. Namun peralatan pemindaian ini primitif, hanya dapat memberikan perkiraan populasi, apakah ada jumlah energi yang mengejutkan atau kelainan, Adapun mineral planet, populasi dan kekuatan yang akurat, tidak dapat dideteksi. Pemindaian ini menekankan area dan ukuran. Dan peralatan pemindaian Babata, meskipun hanya memiliki area 20 km, namun dapat memindai konstruksi mineral planet, kekuatan manusia, tingkatan baju besi, material, kemampuan mental manusia, Semuanya dalam detail yang sangat spesifik. Tuan, ada 32.169 manusia di daerah ini. AI kapal melaporkan. 32.169 dari mereka? Mata Luofeng berbinar, dipisahkan menjadi berapa tim? Satu tim memiliki 16.300 manusia, yang lain memiliki 10.000, yang lain memiliki 5.862, dan satu tim memiliki 7. AI kapal melaporkan dengan hormat. Pada saat yang sama, layar virtual dengan cepat terbelah menjadi 4 adegan. Masing-masing menampilkan 4 tim, dan tim 7 orang saat ini sedang dikejar oleh tim terbesar yang terdiri dari 16.300 penjelajah, dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengejar mereka. Sudah berakhir, ke-7 orang ini tidak bisa melarikan diri. Dewa Petir menatap.
Mereka tidak bisa melarikan diri, mereka telah dikepung, kata Hong. Luo Feng menghela nafas. Di dalam dunia ini, sulit bagi tim kecil seperti itu untuk bertahan hidup. Target pertama adalah tim 16.300 orang ini, kata Luo Feng. Dewa Petir tampak terkejut saat dia berbalik. Kamu punya jaminan? Hong bertanya dengan curiga. Ya, Luo Feng mengangguk. Di padang rumput yang luas, sebuah tim yang terdiri dari 7 orang saat ini dikelilingi oleh banyak penjelajah lainnya. Kami menyerah, jangan bunuh kami memiliki batu petir, kami bersedia memberikan batu petir kami. Tim 7 orang berteriak keras, wajah mereka dipenuhi ketakutan, itu karena ke segala arah, mereka dikelilingi oleh 3 tim besar, masing-masing hingga 1.000 bahkan 3.000 orang, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Haha, menyerah, mengapa kami harus menerima penyerahanmu? Ketiga tim itu jauh sebelumnya, namun dalam sekejap mata mereka menutup beberapa puluh kilometer, memaksa tim 7 orang di tengah ke sudut. 3 tim, satu dengan 3.000 orang tertawa ketika mereka melihat tim kecil. Ini karena mereka memiliki jaminan penuh atas kemenangan mereka, maka mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Haha, setelah membunuh kalian semua, kami masih bisa mendapatkan batu petir kalian. Seorang pria yang tampak kuat dengan garis-garis hitam di wajahnya tertawa keras. Wajah orang-orang di tim 7 orang menjadi pucat. Bukankah kamu mengumpulkan kami sebelumnya? Kapten tim kecil, seorang pria tampan dengan rambut emas berkilauan berteriak keras, Anda mengatakan sebelumnya selama kami bersedia bergabung dengan Anda semua dan membantu Anda mengumpulkan batu petir, dengan nama organisasi Anda dipertaruhkan, Anda akan menjamin keselamatan kami. Haha, bodoh, itu di pangkalan tentara sekutu. Di pangkalan, dilarang membunuh. Karena itu kami mengumpulkanmu. Dan di tempat lain di dunia ini di dalam dunia, kami dapat membunuhmu secara langsung. Semua milikmu adalah milik kami, termasuk kristal alam semesta. Kasihan orang bodoh, kamu terlalu serakah. Tim 3.000 orang mengepung tim kecil yang terdiri dari 7 orang. Tim 7 orang benar-benar hancur. Kapten, 6 lainnya memandang pria berambut emas itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyakitkan, mengangkatnya, aku mohon, aku akan memberimu kristal alam semesta kami, batu petir, lepaskan saja hidup kami. Masih bermimpi, sangat bodoh, orang-orang bodoh yang malang. Tim 3.000 orang itu tertawa. Berhenti bermain-main, bunuh mereka. Seorang pria botak dengan wajah penuh sisik berteriak. Ya, see you. Dalam tatapan putus asa dari tim 7 orang, hujan senjata roh melesat, segera merobeknya sampai hancur. Dan setelah itu, ketiga tim mengepung mayat-mayat itu, satu anggota dengan cepat terbang dan mengambil semua harta mereka. Kapten, anggota itu memberikan cincin penyimpanan kepada pria bersisik botak. Ya, pria botak itu mengangguk, ayo kembali. Di antara tim besar, pria botak baru saja akan memeriksa harta apa yang mereka dapatkan dari cincin penyimpanan ketika tiba-tiba. Secepat kilat, tanaman merambat kecil tiba-tiba menerobos tanah di bawah, dengan cepat mengikat kaki pria botak itu dan dengan keras menyeretnya ke bawah tanah. Menabrak, sebuah lubang besar segera muncul di tanah dan pria botak itu menghilang. 2 wakil kapten lain di sampingnya yang awalnya memiliki wajah tersenyum dan riang tiba-tiba berbalik untuk menyadari, kapten yang berdiri di samping mereka tiba-tiba menghilang dan ada lubang di tanah. Lubang, kedua wakil kapten menatap lubang itu dengan mata terbelalak. Kapten, apa yang sedang terjadi? Di mana kaptennya? 2 wakil kapten dan anggota sekitarnya semua tercengang, di bawah pengawasan mereka, seseorang benar-benar dicuri. Kapten di bawah, tidak ada kekuatan hidup, dia sudah mati. Seorang anggota pembaca roh berteriak, 12M di bawah tanah. Segera sekelompok penjelajah star level 9 mulai menggali di bawah tanah, dengan sangat cepat menemukan tubuh kapten mereka, membawanya kembali ke permukaan. Ini, Tuhanku! Kedua wakil kapten dan anggota sekitarnya semua tampak terkejut melihat mayat itu, kepalanya pecah terbuka, di luar kematian. Hal yang paling mengejutkan adalah, salah satu jarinya patah, dan itu adalah yang memakai cincin penyimpanan. Cepat beritahu kapten utama. Kapten telah terbunuh dan cincin penyimpanan telah diambil. Dan jauh di bawah tanah. Sebuah sulur tipis panjang dengan cepat ditarik, di atasnya ada daun, melilit jari yang patah dan cincin penyimpanan. Pohon anggur itu bahkan memakai gelang tempat Babata disimpan. Babata mengeluarkan radius pemindaiannya, dengan cepat menghubungkan ke sinyal area 100.000 km dari kapal alam semesta. Luo Feng. Diterima. Luo Feng berdiri di dalam kapal alam semesta. 3 tanaman merambat utama secara terpisah membunuh 3 kapten tim. Sukses. Bagus sekali. Lanjutkan berurusan dengan tim besar itu, kata Luo Feng. Oke. Namun, tim besar itu kemungkinan besar memiliki peralatan pemindaian mendetail.
Itulah yang mereka gunakan untuk memindai batu petir. Mereka mungkin menemukan anggur kontak awan. Babata berkata, jika saya menemukan peralatan ini dan sinyalnya, saya akan menghentikan perburuan. Baiklah, perburuan ini, prioritasnya adalah tidak membiarkan tim lain menemukan anggur kontak awan. Jaminan kerahasiaannya, kata Luo Feng. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Babata memutuskan panggilan itu. Perburuan ini sangat bergantung pada pohon anggur kontak awan dengan menembus tanah dan dengan Babata menginstruksikannya. Dengan area dan level pemindaiannya, secara alami sangat jelas. Dengan kekuatan anggur kontak awan, mereka benar-benar tidak takut pada tim manapun. Struktur fisik besar anggur kontak awan bersama dengan generasi sel yang kuat, bahkan jika terkena laser atau pistol rel, memiliki bagian dari itu hancur, masih bisa beregenerasi. Oleh karena itu di dalam dunia, anggur kontak awan level 2 semesta benar-benar tak terkalahkan. Sekitar 10.000 km dari tim 16.300 orang, sebuah kapal semesta diparkir di lapangan berumput. Di dalam ruang kendali kapal, sebuah pohon anggur panjang memasuki kabin, memanjang ke ruang kontrol. Awan anggur, Luo Feng dengan sayang menggosok pohon anggur kontak awan. Kami telah berhasil membunuh 9 kapten, memperoleh 12 item penyimpanan. Sebuah suara bergema di dalam, secara bersamaan, pohon anggur panjang itu meringkuk dan beristirahat di dalam pasukan sekutu. Ceritakan padaku detail situasi yang tepat, suara Brolin dingin. Tim besar keempat, di bawah instruksi Anda ditempatkan di daerah rawa. Mereka bersiap untuk menyerang dan merampok tim lain. Namun malam ini, tepat sebelumnya, ada 3 tim kuat yang menyerang dan mengepung tim besar keempat. Ketiga tim ini juga memiliki senjata laser, dan kekuatan mereka sangat banyak dalam situasi yang menguntungkan. Ditambah lagi tim keempat tidak punya cukup waktu untuk bereaksi, mereka dikalahkan dalam sekejap. Tim besar keempat kehilangan sepertiga dari pasukan mereka, dengan sisanya bubar dan melarikan diri. Selama pelarian, mereka ditemukan oleh tim lain dan dikejar dan dibunuh. Ini mengakibatkan kurang dari 10.000 orang yang selamat dalam tim. Pengawal itu berkata, saat ini para penyintas yang beruntung yang tersisa dengan cepat bergegas menuju wilayah tengah. Brolin terdiam cukup lama, mengitari tim besar keempat dengan 3 tim. Berapa banyak yang ada di sana? Tanya Brolin. Setidaknya 60.000 orang, kata pengawal itu. Kamu bisa pergi dulu. Brolin melambaikan tangannya. Pengawal itu pergi. Hanya Brolin yang tersisa di tenda besar. Dia menyipitkan matanya dan merenung, bergumam, 60.000 orang. Batu petir di dunia ini di dalam dunia hampir digali bersih. Pertempuran telah dimulai bahkan lebih cepat dari yang aku prediksi. Terlebih lagi, dalam sekejap mata, ada 60.000 tim pasukan gabungan, sepertinya pihak lain tidak bodoh. Brolin mengendalikan lebih dari 220.000 orang, sementara jika pihak lain memiliki lebih sedikit orang, itu akan terlalu menguntungkan bagi Brolin. Orang harus tahu, masing-masing tim besar lainnya semuanya memiliki penguasa sektor di belakang mereka. Penguasa sektor yang kuat, beberapa teman sementara yang lain di organisasi yang sama. Pada saat-saat genting seperti ini, memerintahkan tim mereka di bawah mereka untuk bergabung adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Apakah pertempuran sudah dimulai? Brolin menjilat bibirnya, matanya dipenuhi kegilaan. Ayo. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Di villa 2 tingkat yang tenang, Cakra Apeman duduk di kursi. 2 layar muncul di hadapannya, keduanya dengan orang-orang di dalamnya. Tuan Cakra, itu benar-benar mendebarkan, bawahan Brolin langsung dikalahkan dan mereka kehilangan sebagian besar dari tim itu. Saya percaya bahwa Brolin pasti sedang mengamuk. 2 orang di layar berbicara. Cakra Apeman tertawa riang, kalian berdua, itu hanya serangan pertama kami. Brolin itu mungkin memerintahkan lebih banyak pasukan daripada kami, tetapi dengan kekalahan ini, dia akan lebih berhati-hati. Namun setelah pamer sebelumnya, dengan setiap pihak mengambil dia sebagai musuh, dia tidak akan memiliki hari yang baik untuk hidup. Benar, hanya satu pangeran, berani berkelahi dengan kita. Kita harus memberinya pelajaran yang bagus kali ini, beritahu dia, kita bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kalian berdua juga harus berhati-hati, agar Brolin tidak membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Perang, begitulah dimulainya secara tiba-tiba. Selama penggalian untuk periode batu petir sebelumnya, beberapa tim besar, 10.000 atau lebih, melakukan kontrol dan menghindari pertempuran. Namun, karena ketiga tim bersekutu dan menyerang tim besar keempat Brolin, seluruh dunia di dalam dunia segera mendidih dan perang meletus. Apakah itu kekuatan besar atau penjelajah individu, atau bahkan tim besar yang menggabungkan kekuatan? Bahkan tentara sekutu lebih dari 10.000 tentara dibentuk, pertempuran besar meletus di dunia dalam dunia. Serangan jarak jauh genetik, gemuruh,
Sinar energi genetik yang mencolok dan berwarna-warni, lebih dari 10.000 di antaranya, datang dari satu sisi pasukan, menembus langit dan menuju ke sisi lain. Bintang energi genetik level 9, meninggalkan tubuh dan menyerang. Dengan lebih dari 10.000 balok dari mereka digabungkan, kekuatannya tidak kurang dari meriam laser C2 atau C3. Tim kedua, Pu. Senjata roh berkumpul bersama, seperti gerombolan ikan, hampir seolah-olah satu orang memerintah mereka semua. Lebih dari 1.000 senjata roh menggabungkan kekuatan dan menyerang satu titik, diikuti dengan busur dan menyerang titik lainnya. Tentara elit, prajurit Star level 9 ini, adalah kekuatan terbesar dan terkuat di bidang bintang Black Dragon Mountain, prajurit elit dari 2 tanah suci dan 4 organisasi besar. Dalam hal serangan gabungan dan sinkron, mereka sangat terlatih. Dalam sekejap, jutaan km dunia di dalam dunia dipenuhi dengan pertempuran di mana-mana, darah menodai seluruh negeri. Di rawa-rawa, sebuah kapal semesta berhenti di dalam, dan di ruang kendali, Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 4 orang sedang memeriksa barang-barang penyimpanan. Haha, memperoleh begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dewa Petir tertawa keras. Ketika semua orang menggali batu lebih awal, semua peralatan pemindai mereka selalu ada. Dan sekarang sejak penggalian selesai dan pertempuran telah dimulai, peralatan ini tidak ada gunanya. Luo Feng tersenyum, dengan peralatan mereka mati, pohon anggur kontak awan dapat bergerak pada semua kapten kepala. 90% dari waktu, dalam tim besar, harta karun dipegang oleh kapten. Oleh karena itu, imbalan Luo Feng dari membunuh semua kapten tim kecil 1.000 orang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan membunuh satu kapten kepala. Berapa banyak guntur yang kita miliki? Tanya Hong. Kami memiliki hampir 610.000 dari cincin penyimpanan kapten kepala itu, dan kami juga memperoleh 3 harta yang dia tukar. Ketiganya memiliki total harga hampir 800.000 batu petir. Luo Feng tersenyum, lebih baik berburu kapten kepala, itu lebih berharga. Di dalam dunia, 2 juta tentara pria terlibat dalam pembantaian yang intens. Dengan banyak rencana dan taktik licik, tim masih dapat mempertahankan kontak secara diam-diam karena jaringan alam semesta virtual. Itu adalah masa-masa sulit, dan para penguasa sektor di belakang tim-tim itu pasti tidak bisa begitu saja menyerahkan hartanya. Bahkan jika mereka kehilangan 10.000 tim yang kuat, selama mereka masih bisa mendapatkan hanya 1 harta, itu sangat berharga. Itu karena dengan perintah dari penguasa sektor, pertempuran ini menjadi pertumpahan darah. Pejuang tingkat 9 bintang, pembaca roh, mereka benar-benar umpan meriam. Dan dalam prosesnya, koordinasi Babata dengan Cloud Contact Fin bekerja dengan serangan diam-diam mereka. Ketika mereka pertama kali mulai, tim di dalam dunia masih tidak menyadari, setelah semua komunikasi antar tim jarang. Namun dengan meningkatnya jumlah kapten kepala yang sekarat, orang harus tahu, di seluruh dunia di dalam dunia, berapa banyak tim besar yang ada di sana. Setiap tim besar memiliki setidaknya 10.000 orang. Ketika serangan diam-diam mereka mengakibatkan kematian kapten kepala ke-6. Penguasa sektor yang mengendalikan memberi perintah. Di dalam dunia, harus ada pembaca roh tingkat semesta, senjata rohnya mampu menembus bumi dan menggali. Dia menggunakan penggaliannya untuk menyergap seorang kapten kepala. Semua regu harus ekstra hati-hati. Mengikuti peringatan dari penguasa sektor, tim besar menjadi ekstra hati-hati, menyebabkan efisiensi berburu Luo Feng turun drastis. Pertempuran pasti akan berakhir suatu hari nanti. Pertempuran di dalam dunia berlangsung sekitar 1,5 bulan, dari awal 2 juta tentara, hingga sisa 600.000. Kita harus tahu, 200.000 tentara sekutu di wilayah tengah tidak ambil bagian dalam pertempuran. Itu berarti untuk mengatakan bahwa pertempuran nyata antara 1,8 juta orang menghasilkan kurang dari 400.000 yang tersisa. Itu sangat tragis. Di hutan lebat, sebuah kapal semesta diparkir. Di dalam ruang kendali, sudah berakhir, pertempuran telah berakhir. Luo Feng menghela nafas, menggosok pohon anggur kontak awan di sampingnya, dengan bangga menggoyangkan tubuh anggurnya. Setelah itu, dengan letupan, ia memasuki kulit Luo Feng dan membentuk baju besi. Meskipun kami hanya membunuh 6 kapten kepala dan tim menjadi ekstra hati-hati, penghasilan kami masih tidak buruk. Dewa Petir berkata dengan bangga. Hong tidak bisa menahan tawa juga. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok jarinya, cincin penyimpanan berasimilasi ke dalam kulitnya. 1,5 bulan, penghasilan dari periode ini memang sangat besar. Kami memiliki total 9 harta dan 9,08 juta batu petir. Luo Feng tersenyum, menatap Dewa Petir dan Hong, saudara pertama dan kedua, sudah waktunya kita kembali ke tanah tentara sekutu. Benar, kembali ke pangkalan tentara sekutu. Ekspresi Hong serius. Kembali ke sana tidak akan mudah. Dewa Petir menggosok kepalanya yang botak dan merenung. Luo Feng mengangguk.
Saat ini dengan batu petir dan harta di tangan, mereka masih harus kembali untuk menukar harta itu. Batu petir itu sendiri tidak bernilai apa-apa, mereka hanya berharga jika digunakan untuk ditukar dengan harta karun. Namun meskipun pertempuran berakhir, kekuatan lain masih akan menyerang tim dengan anggota lebih sedikit. Tim 4 orang kami menuju pangkalan sekutu tidak aman sama sekali. Hong mengerutkan alisnya. Tim-tim lain dari kekuatan besar itu, meskipun mereka telah berhenti bertarung dan semuanya menderita kerugian besar, kapal yang buruk masih memiliki paku. Jika mereka melihat kita, dengan 1,5 bulan pembunuhan gila sebelumnya, mereka akan pasti bertindak dan mengirim tim 1000 untuk memusnahkan kita. Ekspresi Luo Feng berat. Tim 4 orang, tim kecil seperti ini, tim besar tidak akan mengampuni mereka. Membunuh dilarang di pangkalan sekutu. Luo Feng menekankan, namun, di luar sana, tidak ada batasan. Oleh karena itu kita harus bergegas ke markas sekutu, kita harus ekstra hati-hati untuk tidak menabrak tim lain ini. Benar, Hong dan Dewa Petir mengangguk. Mari kita mengandalkan kapal semesta dulu. Luo Feng berpikir sambil berkata, kita akan menggunakannya sampai kita mencapai area datar, menyembunyikannya dan kemudian menyelinap ke markas sekutu. Saya setuju, Hong mengangguk. Saya sarankan pergi di malam hari. Dewa Petir menyarankan, baiklah, kalau begitu kita akan berangkat malam ini. Luo Feng tersenyum. Meskipun suasana hati mereka baik, Luo Feng tidak berani terlalu percaya diri atau ceroboh. Karena kapal alam semesta memiliki peralatan pemindaian, serta ribuan dan puluhan ribu kali lebih cepat daripada prajurit Star level 9, ia dapat dengan mudah melewati tim penjelajah lainnya, memungkinkan mereka untuk dengan mudah menembus langit dan tiba di wilayah tengah. Tanah datar. Saat ini hanya ada sekitar 10.000 km ke pangkalan sekutu. Kami mengandalkan penerbangan kami. Pikiran Luo Feng bergerak, segera menjaga kapal alam semesta di dalam cincin ruang angkasanya, pada saat yang sama menatap Dewa Hong dan Guntur, saudara pertama dan kedua, sebelumnya kapal memindai daerah sekitarnya, dari sini ke pangkalan sekutu mungkin hanya 10.000 km. Namun, ada beberapa tim yang ditempatkan di antaranya. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Setelah 1,5 bulan pembunuhan gila-gilaan dan pembantaian, banyak tim kelelahan, banyak yang mundur ke wilayah tengah untuk memulihkan diri. Namun, jika tim Luo Feng bertemu di sepanjang jalan, itu akan seperti menyelinap melewati mulut naga yang bisa menelan mereka kapan saja. Untuk tim kecil mereka, ditemukan berarti kematian instan. Lagi pula, untuk bisa hidup sampai sekarang, mengalami pertempuran bersama dengan hidup dan mati, tim mana yang tidak memiliki harta karun? Berangkat, Luo Feng berkomunikasi dengan hati-hati melalui energi roh. Sou. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogu mengikuti rute yang direncanakan, siap untuk menghindari tim manapun yang ditempatkan di tanah datar dan mencapai pangkalan tentara sekutu pusat. 10.000 km. Untuk kelompok Luo Feng, itu memang jarak yang sangat pendek. Jika mereka berakselerasi, bahkan di dunia dalam dunia, itu tidak akan membutuhkan 1 jam. Namun mereka ekstra hati-hati, karena itu mereka tidak berani bergerak terlalu cepat. Di depan 19,6 km, ada tim 1.000 orang yang berpatroli. Kami masih 3.620 km dari pangkalan, tim ini seharusnya tim kecil kelompok besar. Kami akan memutar di sekitar mereka. Luo Feng melirik layar lengannya dan berkomunikasi dengan ketiganya melalui energi roh. Hong, Dewa Petir dan Aogu tidak berani bersantai. Mereka saat ini menari di ujung pisau, saat mereka ditemukan akan ada masalah besar. Kita sudah mengelilingi mereka, mari kita terus mendekat ke markas sekutu. 2.110 km dari pangkalan sekutu. Kami akan mengambil jalan memutar ke depan, ada tim besar di depan. 800 km dari pangkalan. Luo Feng dan timnya sangat berhati-hati, di bawah naungan malam, mereka diam-diam terbang mendekati tanah, sesekali memutar dan terbang cepat sesekali, menghabiskan hampir 3 jam dan akhirnya tiba di base camp sekutu. Itu hebat, kami akhirnya tiba di pangkalan. Luo Feng dan timnya semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan, mereka waspada selama 3 jam terakhir, itu karena salah satu tim bisa mengirim kelompok untuk berpatroli kapan saja. Orang tidak bisa menyalahkan kehati-hatian mereka, setelah semua dengan pembunuhan gila dan pertempuran selama 1,5 bulan, serangan menyelinap adalah hal biasa. Karenanya ada banyak tim patroli, karena itu, pasukan Luo Feng tidak berani bersantai sama sekali. Fiuh, kita sudah sampai. Luo Feng menghela nafas lega. Berhenti. Kapten keamanan di luar pangkalan berteriak, di belakangnya ada sejumlah besar orang, dengan lebih dari 1.000 orang mengelilinginya, tatapan kapten menyapu melewati tim Luo Feng. Kami adalah bawahan Tuan Mingyu dari Gunung Tiga Kapak. Luo Feng berteriak. Benar. Kapten menundukkan kepalanya dan melihat komputer kuantumnya, Tuan Mingyu memang memiliki 4 bawahan ini dan data mereka. Memasuki. Kapten berkata dengan dingin. Luo Feng dan timnya segera terbang ke pangkalan sekutu,
Kapten itu melirik mereka, menggigit dan menggertakkan giginya, sampah gunung 3 kapak. HMPH, jika saya tidak bertemu Anda di sini di pangkalan sekutu, saya pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku yang gugur, bajingan. Bajingan, Luo Feng dan timnya berjalan ke pangkalan, seluruh pangkalan dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh, banyak tim saling memandang dengan kebencian, seolah-olah mereka ingin saling memakan. Apa yang sedang terjadi? Dewa Petir berkata dengan lembut, terakhir kali kami di sini, para penjelajah dari tim yang berbeda di sini bahkan saling mengenali sebagai saudara. Namun, sekarang, niat membunuh dan kebencian sangat menonjol. Luo Feng mengangguk. Seluruh perjalanan melalui pangkalan sekutu, dipenuhi dengan sedikit wajah tersenyum, banyak dari penjelajah semuanya memiliki ekspresi dingin, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Terakhir kali kami datang ke sini, kapten keamanan di luar masih tersenyum pada kami dan mengundang. Namun kapten itu baru saja dingin. Luo Feng berkata dengan lembut, mungkin setelah 1,5 bulan pembantaian, masing-masing pihak kehilangan terlalu banyak orang. Pasukan penjelajah ini mungkin kehilangan banyak teman dan saudara mereka, karena itulah reaksi ini. Ketika Luo Feng dan timnya memasuki pangkalan dan menuju ke sisi gunung 3 kapak, mereka tidak tahu yang lain telah menemukannya. Itu 4 orang itu. Kali ini mereka kurang 1. Mereka benar-benar kembali, cepat dan laporkan kepada Tuhan, ini adalah beberapa yang dipilih oleh Yang Mulia secara pribadi. Ya, beberapa siluet di dalam pangkalan tentara sekutu memeriksa Luo Feng dari jauh, mengikuti beberapa dari mereka dengan cepat pergi untuk mencari pengawal pangeran untuk melapor. Pangkalan sekutu, tanah suci sisi Gunung Naga Hitam, di dalam tenda besar. Pangeran ke-9 Brolin duduk di kursi, memejamkan mata, alisnya berkerut, seolah terganggu oleh sesuatu. Yang Mulia, seorang pria berlari dari luar, berlutut dengan satu lutut. Camelot, Brolin membuka matanya, mengamati pengawal yang berlutut. Yang Mulia, tim pengawasan kami telah menemukan 4 orang. Mereka adalah orang-orang yang secara pribadi Anda minta untuk dibunuh sebelumnya, juga orang-orang yang melarikan diri di kapal alam semesta, 4 dari 5. Pengawal itu melaporkan. Saat itu mereka benar-benar mengawasi tim 5 orang Luo Feng selama setengah malam sebelum mengikuti mereka keluar untuk membunuh mereka. Oleh karena itu mereka sangat akrab dengan penampilan dan kekuatan mereka. Saat Luo Feng dan timnya tiba, mereka segera mengenali mereka. Kapal semesta. Brolin mengerutkan alisnya, memperlihatkan senyuman, aku ingat. 1,5 bulan pembantaian dengan Brolin memimpin pasukan besar. Ini telah menyebabkan dia menggunakan banyak kekuatan dan konsentrasi untuk bertarung dengan pasukan lain. Insiden Luo Feng adalah masalah kecil dibandingkan dengan itu. Teruslah berjaga-jaga. Brolin dengan dingin memerintahkan. Ya, pengawal itu menurut dengan hormat. Di dalam faksi Gunung 3 Kapak, siapapun yang berada di bawah Tuan Sektor atau Tuan Domain dari Gunung 3 Kapak semua berkumpul di sini saat mereka tiba di pangkalan sekutu. Luo Feng dan timnya dengan demikian memasuki faksi. Tuan, terakhir kali kami diperintahkan oleh Pangeran ke-9 untuk dibunuh, mereka pasti akan mengenali kami. Kami kembali kali ini, mereka seharusnya menemukan kami. Augo berkomunikasi melalui energi roh. Benar, Luo Feng mengangguk. Dikenali, ini jauh dalam perhitungan Luo Feng, namun bahkan jika mereka dikenali, mereka masih harus kembali ke markas sekutu. Bahkan jika aku tidak menukar harta, kita masih harus meninggalkan dunia dengan aman di dalam dunia, dengan aman keluar dari dunia guntur. Luo Feng berkata dengan lembut, namun, jika saya tidak salah menebak, seharusnya ada tim yang ditempatkan di pintu keluar dunia di dalam dunia. Saat ada tim kecil yang keluar, mereka pasti akan dibunuh dan dirampok. Hanya dengan mengikuti tim besar seseorang bisa keluar. Luo Feng sangat jelas dalam hal ini. Adapun Brolin, tidak ada yang perlu ditakuti. Seluruh pencampuran dengan faksi Gunung 3 Kapak dan kembali ke Changlan Star, Luo Feng tidak pernah berpikir untuk bertindak sendiri. Dia akan mengikuti faksi dan kelompok besar. Kemanapun mereka pergi dan ditempatkan, dia akan mengikuti. Ketika mereka meninggalkan dunia di dalam dunia, dia juga secara alami akan pergi bersama mereka. Saya tidak percaya dia akan berani bergerak ketika saya berada di dalam faksi ini. Luo Feng diam-diam berpikir, mungkin di matanya, dia tidak pernah menganggapku sebagai target. Luo Feng, Luo Feng. Suara-suara bergema, menyebabkan Luo Feng yang tenggelam dalam pikirannya terbangun. Dia mendongak dan melihat seorang pria kurus, bersama dengan seorang pria berambut pendek emas yang tinggi dan kokoh berjalan mendekat. Pria kurus itu tersenyum, Luo Feng, ini Lord Bendy, kapten kepala tim besar kedua Gunung 3 Kapak. Luo Feng terkejut, pria berambut pendek emas di depannya memiliki aura yang jauh lebih kuat dari orang lain. Tuan Bendy, Luo Feng membungkuk, di sampingnya, Hong, Dewa Petir dan Aogu juga membungkuk.
Sebelum mereka tiba, mengandalkan pemindaian Babata, mereka sudah tahu, di markas sekutu ini dengan total sekitar 480.000 orang, ada 6 tingkat alam semesta. Jelas 1,5 bulan pertempuran brutal yang panjang, kehilangan lebih dari 1 juta prajurit Star level 9 telah memaksa 6 terobosan level Universe. Di mana faksi Three Axe Mountain memiliki 2 petarung level Universe. Luo Feng, Tuan Mingyu telah menyebutmu sebelumnya kepadaku. Pria tinggi dan kokoh berambut emas itu tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan timnya. Bukankah kalian regu 5 orang? Kapten Bendy melihat ke arah kelompok 4 Luo Feng. Sebagai salah satu dari 2 petarung level jagat raya di dunia dalam satu dunia, Bendy memiliki akses ke banyak informasi detail. Ya, tapi salah satu anggota regu kami meninggal, desah Luo Feng. Dibunuh oleh siapa? Mengerutkan kening Bendy. Salah satu pria di bawah Pangeran ke-9, Luo Feng tidak dalam suasana hati yang baik. Meskipun Tainan dia adalah seorang budak, tidak ada budak di bumi. Jadi Luo Feng tidak secara tidak sadar memperlakukan budaknya sebagai barang, dan malah memperlakukan mereka seperti pengawal. Maka kematian Tainan He membuat Luo Feng bersyukur atas jasa Tainan He dan juga marah pada Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, Bendy menggelengkan kepalanya, kalau begitu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlalu banyak orang yang mati oleh anak buahnya. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Jika kalian bisa bertahan, Lord Mingyu pasti akan sangat bahagia. Bendy tersenyum. Sebuah pengingat, saya juga di bawah Lord Mingyu. Oh, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat terkejut. Sebagai kepala dari 4 organisasi, Three Axe Mountain memiliki banyak penguasa sektor dan penguasa domain. Mingyu bukanlah elit di Gunung Tiga Kapak, namun salah satu dari 2 petarung tingkat alam semesta yang muncul dalam kelompok Gunung Tiga Kapak berada di bawah Mingyu. Jadi Kapten Bendy juga di bawah Tuan Mingyu. Luo Feng memasang wajah gembira. Haha, ketika kita meninggalkan dunia di dalam dunia dan kembali ke Changlan Star, kalian ikut denganku untuk melihat Tuan Mingyu bersama. Bendy tersenyum. Jika bukan karena atasan mereka yang sama Tuan Mingyu, Bendy tidak akan secara pribadi datang menyapa kelompok Luo Feng. Pasti, Luo Feng tersenyum saat dia menjawab. Bendy lalu pergi. Sebagai petinggi dari kelompok Gunung Tiga Kapak, ada banyak hal yang harus dihadapi Bendy. Meskipun sudah larut malam, orang-orang yang mengenakan set seragam pertempuran dan helm sering terlihat memasuki kastil Guntur di tengah. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memandang kastil Guntur di tengah dari jauh di antara kerumunan. Kakak kedua, apa yang kalian persiapkan untuk ditukar? Kata Luo Feng melalui kekuatan spiritualnya. Senjata rel kelas D6 dan buku petunjuk Guntur, kata Dewa Petir. Baiklah, tersenyum Luo Feng. Beginilah rasanya menjadi kaya, beli saja apapun yang Anda inginkan. Kakak, bagaimana denganmu? Luo Feng melihat ke arah Hong. Sepertinya tidak banyak hal yang bermanfaat bagiku. Jika ada buah kehidupan yang tersisa, bantu aku membelinya. Juga, jika ada hati bintang yang tersisa, belikan aku itu. Juga, itu saja untuk saat ini, kata Hong. Dimengerti, Luo Feng mengangguk, dan kemudian tersenyum. Kakak, saudara laki-laki kedua, saya akan menggunakan sisa batu petir untuk menukar harta lainnya. Harta itu juga mewakili sejumlah besar kekayaan. Setelah kita pergi, kita dapat menggunakan kekayaan yang sangat besar itu untuk ditukarkan dengan beberapa hal yang benar-benar kita butuhkan. Baiklah, tersenyum Hong. Terdi, lakukan apa yang kamu inginkan, karena kamulah yang mendapatkan semua batu ini, cibir Dewa Petir, kakakmu dan aku hanya mengambil keuntungan darimu. Luo Feng tidak terburu-buru untuk segera bertukar. Dia pertama diam-diam mengamati. Memang ada beberapa orang yang memasuki kastil Guntur. Namun, 99% dari mereka mungkin hanya umpan untuk membingungkan orang lain. Malam perlahan berlalu, dan secercah cahaya muncul di dalam dunia. Angin dingin bertiup melintasi dataran. Luo Feng, yang mengenakan seragam pertempuran paduan set saat mengenakan helm dan memiliki pisau paduan di punggungnya seperti setiap petualang alam semesta lainnya langsung menuju Thunder Castle. Dia pergi ke kastil kuno. Apakah dia umpan, atau benar-benar akan menukar sesuatu? Siapa yang peduli jika dia benar-benar akan melakukan transaksi, cepat dan laporkan ini kepada Tuan. Kapten regu 4 orang itu pergi ke kastil kuno. Ya, para petualang yang bertugas pengawasan di bawah Pangeran ke-9 segera melaporkan informasi ini. Tentang ini, Luo Feng tidak tahu apa-apa. Namun, bahkan jika dia tahu, Luo Feng hanya akan tertawa tanpa peduli. Sebagai bagian dari pasukan tentara Tiga Kapak, Luo Feng benar-benar tidak takut pada apapun. Sementara sejumlah besar orang di bawah aliansi menyaksikan, Luo Feng melangkah ke gerbang kastil. Thunder Castle, ruangan kuno yang suram, dingin. Luo Feng diam-diam berdiri di sana. Saya ingin melakukan transaksi, teriak Luo Feng. Tunggu sebentar nak, sebuah suara rendah bergema di sekitar ruangan kuno.
ada banyak orang yang melakukan transaksi 2 hari ini, jadi aku agak sibuk. Biarkan aku selesaikan yang ini dulu. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar ini, Ai yang hidup saat ini sedang berurusan dengan orang lain. Men, itu kotor, teriak Babata. Apa yang salah? Tanya Luo Feng. Ai yang hidup ini pasti orang yang kacau dan jahat, kata Babata dengan marah. Meskipun ada banyak orang dari aliansi yang memasuki kastil, itu hanya 1 orang setiap beberapa menit. Dan saat itulah banyak orang masuk. Bukankah Ai yang hidup memberitahu Anda secara langsung, bahwa orang sebelum Anda benar-benar melakukan transaksi? Luo Feng sangat terkejut. Kamu tidak memiliki kekuatan atau otoritas. Tetapi jika kamu memang memiliki otoritas dan merupakan pemimpin dari sebuah tim besar, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Babata. Aku akan mengatur agar orang-orang mengawasinya. Setelah dia meninggalkan area aliansi, aku akan bergerak. Mata Luo Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Mengerti, dia mengerti. Jadi ya, Ai yang hidup ini benar-benar jahat. Sebagai Ai yang hidup, tidak bisakah dia memprediksi konsekuensi dari setiap kata yang dia katakan? Kemampuan komputasinya luar biasa, jadi dia tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Artinya, melakukan ini dengan sengaja. Hanya ada satu alasan yang dia miliki untuk melakukan ini, untuk membuat kalian saling membunuh. Ai yang hidup ini benar-benar jahat. Babata sangat marah. Luo Feng juga sedikit marah. Jika tebakan mereka benar, maka Ai yang hidup di kastil kuno ini mungkin adalah alasan mengapa Pangeran ke-9 Brolin mengatur agar orang-orang mengejar mereka. Kalau tidak ada penjelasan lain, mengapa Pangeran ke-9 yang agung hanya mengejar kelompok Luo Feng dan bukan kelompok lain. Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Seorang lelaki tua gemuk berjanggut putih tersenyum saat dia masuk. Ada lapisan cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda hampir tidak dapat menemukan bahwa lelaki tua berjanggut putih ini bukanlah orang yang nyata, tetapi makhluk yang terbuat dari energi. Tuan Wu, meskipun Luo Feng sedikit marah di dalam hatinya, dia tampak sangat sopan di permukaan. Bertarung melawan Ai hidup yang kacau, yang telah kesepian selama puluhan ribu tahun adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Hei nak, ini pertemuan kedua kita bukan? Tersenyum lelaki tua berjanggut putih itu, sepertinya panenmu berjalan lancar. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tukarkan? 1 buah kehidupan, kata Luo Feng. Kamu menukar buah kehidupan terakhir kali dan kamu masih menginginkan yang lain? Pria tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng dengan heran. Ya, mengangguk Luo Feng. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, semua buah kehidupan yang saya miliki hilang, tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada satupun yang tersisa? Luo Feng membeku. Ya, batu guntur mewakili harta karun, tetapi bukan berarti batu guntur benar-benar dapat memberikan harta yang Anda inginkan. Karena harta karun di sini terbatas. Seperti bahkan jika Pangeran ke-9 Brolin mendapat 1 ton batu guntur nanti, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kata sandi ketiga ke bola kristal warisan. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan hati bintang, kata Luo Feng. Tidak ada yang tersisa juga. Lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Apa? Tak satu pun dari itu? Lalu, setidaknya harus ada senjata rel kelas D6 yang tersisa. Luo Feng menatap pria tua berjanggut putih itu. Pistol rel D6 tidak begitu berguna untuk penguasa sektor dan penguasa domain. Jadi kemungkinan seseorang menukarnya cukup rendah. Dan, bahkan ada total 3 senjata rel kelas D6 yang tersedia. Tidak ada yang tersisa juga. Lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Pada hari pertama, 1 orang menukar ketiga senjata rel kelas D6 ini sekaligus. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tak satu pun dari itu, tak satu pun dari ini, tak satu pun dari apapun. Tuan Wu, harta apa yang masih tersisa? Luo Feng menatap pria tua berjanggut putih itu. Masih ada 63 harta yang tersisa. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Karena kamu terlihat baik, aku tidak akan membuang waktumu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan kepalanya. Dalam sekejap, sinar energi berkumpul di sekelilingnya dan membentuk layar. Di layar ada daftar harta karun yang dengan jelas menunjukkan berapa banyak dari setiap harta yang tersisa. Nomor 1 rekening bank ke seluruh instruksi spasial bola kristal warisan manual, 3 rekening, saham, tidak ada. Nomor 2 rekening bank master, stok, tidak ada. Nomor 3 ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, 1 porsi. Nomor 18 set manual instruksi Thunder, 6 manual dalam 1 set, stok, 5. Nomor 68 level 5 senjata energi genetik, Firewall, stok, tidak ada. Luo Feng melihat daftar ini dan menarik napas dalam-dalam. Suci, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Daftar besar tidak ada membuat hati seseorang menjadi dingin. Kido,
Apa itu? Pria tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Namun, Luo Feng berada dalam dilema. Mana yang harus dia pilih? Luo Feng, apa yang membuatmu begitu bingung? Bodoh, suara Babata terngiang di benaknya. Kamu ingin hati yang penuh bintang? Tidak ada di sini, tapi tersedia di alam semesta? Kamu ingin buah kehidupan? Itu juga tersedia di alam semesta. Selama Anda memiliki cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, Anda dapat membelinya. Jadi tidak perlu bingung. Yang harus Anda lakukan adalah menukar yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Jumlah kekayaan. Tidak bisakah kamu membeli apa yang kamu inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang begitu sederhana, namun pemikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah yang lebih berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya. Dan set manual instruksi Thunder itu, saya ingin semua 5 set yang tersisa. Luo Feng kaya. Pria tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu petir yang dibutuhkan adalah jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu petir. Pria tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng.